Aku bangga menjadi pemuda Indonesia. Ayo belajar bersamaku. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yang artinya sebagian penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Hal ini membuat Indonesia dikenal sebagai negara penyuplai bahan makanan pokok seperti serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. 3 bahan makanan pokok tersebut dapat diolah menjadi beberapa produk makanan seperti getuk, peyek kacang, bubur kacang hijau, dan sebagainya. Tak heran banyak negara yang ingin mengambil kekuasaan Indonesia. Salah satunya adalah Belanda. Pada zaman dahulu, rakyat Indonesia belum semuanya mendapatkan pendidikan yang formal. Hanya kaum bangsawanlah yang dapat menempuh pendidikan. Hal itu membuat masyarakat Indonesia menjadi mudah untuk dibodohi. Banyak sekali sikap diskriminatif Belanda terhadap Indonesia. Salah satunya adalah sistem tanam paksa. Rakyat Indonesia dipekerjakan secara paksa oleh pemerintah Belanda untuk menanam bahan pokok. Nantinya, hasil penjualan tersebut dipakai untuk memperbaiki kas negara yang banyak terkuras, membiayai perang Jawa, serta melunasi utang negara. Kekejaman Belanda merupakan dosa yang besar yang diperbuatnya. Banyak korban yang meninggal demi memperjuangkan negaranya. Meskipun begitu, Tuhan tetap sayang kepada kita. Bentuk kasih sayang Tuhan pada umatnya dengan mengampuni atau memberi pertobatan kepada semua umatnya. Banyak masyarakat Indonesia yang tidak setuju pada sistem tersebut, sehingga membuat Indonesia memberontak pada pemerintah Belanda. Semangat nasionalisme dan patriotisme rakyat Indonesia berkobar, sehingga pada 17 Agustus 1945, Indonesia resmi merdeka dari penjajah. Secara logika, peluang Belanda untuk menang sangatlah besar, karena mereka memiliki peralatan tempur yang lebih modern. Karena jiwa semangat nasionalisme Indonesia dapat merdeka dengan segala keterbatasan. Pada zaman dahulu, teknologi belum semaju sekarang. Banyak sekali pemanfaatan teknologi, salah satunya sebagai alat hiburan. Hiburan yang terkenal pada zaman tersebut adalah pantomim. Pantomim mulai diperkenalkan di Indonesia sekitar tahun 1970-an. Pantomim adalah suatu pertunjukan teater akan isyarat dalam bentuk mimik wajah atau gerak tubuh sebagai dialog. Selain pantomim, ada satu lagi hiburan yang digemari oleh masyarakat Indonesia, yaitu pementasan drama. Dalam pementasan drama, terdapat dialog atau percakapan antar tokoh. Percakapan mengenai komedi atau lawak yang paling digemari rakyat Indonesia. Untuk dapat berkomunikasi, masyarakat Indonesia khususnya di Pulau Jawa menggunakan aksara Jawa sebagai bahasa untuk berkomunikasi. Semakin berkembangnya teknologi akan membawa sebuah perubahan dan dampak yang besar. Teknologi dapat mempermudah kehidupan manusia. Di satu sisi, teknologi juga dapat membuat seorang kecanduan. Dengan teknologi masa kini, kita mampu belajar bahasa negara lain, seperti bahasa Inggris. Regular verb yang berarti kata kerja beraturan dan irregular verb yang berarti kata kerja tidak beraturan. Untuk mengurangi kecanduan terhadap teknologi, khususnya gadget, salah satunya dengan berolahraga. Mungkin tolak peluru dapat dicoba. Tolak peluru dapat melatih otot lengan, pundak, dan punggung. Bahkan hingga otot perut juga. Tidak hanya itu, olahraga ini juga bermanfaat untuk otot di bagian kaki, tungkai, ataupun pinggang. Olahraga tolak peluru yang dilakukan secara rutin sanggup menambah kinerja jantung sehingga Anda tidak akan cepat merasa lelah. Jantung adalah salah satu organ penyusun sistem peredaran darah manusia.
Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah, yaitu jantung. Selain berolahraga, kita juga memerlukan sinar matahari. Sinar matahari atau cahaya mempunyai sifat-sifat, yaitu seperti memantul, merambat lurus, menembus benda bening, dan lain-lain. Sinar matahari dapat menyuplai vitamin D untuk kesehatan tulang.